Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati bersama-sama, kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ini hati kami, ini nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus Engkau, Yesusku, Kau selamanya kami menyembah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan hanya bagi-Mu. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hatiku, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidupku, kemurahan-Mu atasku Tuhan. Oh, ku membawa hatiku. hanya Engkau di hidupku. Yesus. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah. Kami bawa hidup. Ku
indah, Tuhan. selamanya ku Ku membawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesus, hanya Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa hidupku, Membawa hidup, ini persembahan kami bagimu. inilah persembahanku Haleluya. untuk Yesusku yang terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau teramat baik atas hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami, bukti kuasa kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Sebab Engkau terlebih dulu memberikan hidup-Mu atas setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan Nyawamu yang terbaik darimu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. bersyukur Amin. Atas kasih karunia-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagi setiap tersedia bagi kami. Bersyukur Tuhan ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik darimu Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas panggilan-Mu. Haleluya. Yesus, apa Panggil arti namanya. hidupku Oh, bila Kau tak berikan nyawamu amin Tuhan. yang terbaik Tersedia bagi setiap kami. tersedia bagi Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. ku Terima bersyukur kasih atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu itu yang menebus setiap kami. Kami peroleh anugerah keselamatan hari ini. Semua oleh karena kasih
kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami bersyukur dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Engkau jaminan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku? ya Tuhan, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tersedia bagiku. Terima kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Oh, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidup? kami bersyukur Bapa. Bila Kau tak berikan nyawa Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam yang hidup. terbaik Terima kasih. tersedia bagiku. Oh, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Tuhan mendekapmu malam ini. Nikmati indahnya kekudusan-Nya. Mari nikmati malam hari ini. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus. Kami mau diam di hadirat Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Nya, kekudusan penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Ku mengangkat tanganku. Ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Mari sembah. Menyembah. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan ya, ya. Dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu malam ini. Yes, Jesus. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yesus menyembah, penuhi dengan kasih-Mu, Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusan-Mu. dan indahnya Yes, kekudusan-Mu penuhi Tuhan. kekudusan-Mu, Penuhi penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Yes. Kami mau bersyukur menyembah-Mu ya Dan Tuhan. ku bersyukur Menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami. Yes. dengan kasih, Diam di hadirat-Mu. diam di Hadirat-Mu. Mari datang malam ini. Datang pada Tuhan malam ini. hati kami. Mari izinkan Tuhan menjamah-Mu. Yes. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau diam. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jesus. 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 Your presence Lord. Hadirat-Mu ya Tuhan. Holy Spirit. Terima kasih. Jesus, Jesus. Makasih. Makasih Tuhan. Ku rasakan. Yes. Mari dengan lembut. Mari rasakan kasih Tuhan. Yes. Indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih. Yes. Penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Yes. Mari angkat tangan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi kami. dengan kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun kami agar kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Tuntun kami agar kami Tuhan boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik ya. Bahkan mungkin tidak sedang baik-baik saja keadaan kita. Biarlah kita mau terus mencari kehendak Tuhan. Karena mengikuti Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Justru karena hidup ini penuh dengan masalah, makanya kita harus makin dekat dengan Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan saya percaya kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan ya. Saya akan bacakan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Nama saya Dewi dari Surabaya. Shalom yang ada di Surabaya. Saya mau bersaksi Bu ya. Jadi ceritanya akhir tahun lalu saya ini rutin mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Namun karena pekerjaan ya saya dipercetakan kalender dan bertepatan juga dengan pemilu di mana banyak caleg yang butuh untuk cetakan untuk kampanye. Berkat orderan yang berlimpah ya lebih dahsyat ketimbang tahun sebelumnya, puji Tuhan. Namun itu membuat saya sibuk sekali sampai lembur setiap hari.
Bahkan hari Minggu pun saya lembur. Sampai akhirnya saya sering meninggalkan mesbah doa dan juga mesbah syukur. Karena banyak orderan ya. Dan ya saya sering kali memutar ulang. Namun ya tidak bisa maksimal untuk ya berdoa dan banyak tertinggal. Lalu tiba-tiba di pekerjaan ada satu orderan kalender yang hasil warnanya itu agak lebih gelap daripada contoh awal yang diberi oleh klien. Dan akhirnya kliennya menolak untuk menerima hasil daripada cetakan itu. Ya, dan saat itu karena orderannya itu memang ya hasil cetaknya lebih gelap daripada contoh yang diberi. Dan klien tetap menolak. Saya sudah mencoba menjelaskan dan saya bilang gak apa-apa, potong harga aja. Namun klien tetap menolak ya. Dan dia meminta uang kembali. Sedangkan nominalnya itu bukanlah nominal yang kecil buat saya, itu sekitar 30 juta. Manajer yang memesan itu bukan pimpinannya sendiri dan dia bicara nadanya tinggi terus dari awal order. Lalu saya berdoa memohon supaya masalah ini segera ya terselesaikan karena tidak ada damai sejahtera. Tiap hari sejak barang terkirim ini ditolak, saya tidak tenang ya. Kehilangan damai sejahtera dan saya bilang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, tolong lunakkan hati klien saya, paling tidak saya tidak menggantikan full jadi tidak rugi. Saya janji saya akan bersaksi Tuhan ya, dan lalu saya juga bertanya kenapa hal ini bisa terjadi ya. Ini adalah hal kecil, hanya tentang warna yang agak gelap, tapi dampaknya sangat besar, bahkan mengalami kerugian. Klien ini adalah pelanggan lama, sudah sekitar 20 tahunan. Kenapa saya bisa kurang teliti? Lalu dalam hati saya muncul sebuah kalimat kecil ya, karena kau meninggalkanku nak. Sejenak saya tersadar dan saya berpikir memang akibat pekerjaan dan kesibukan membuat saya meninggalkan mesbah doa dan juga mesbah syukur setiap hari. Bahkan ya saya tidak memuji Tuhan. Keesokan harinya ya jadi saya minta ampun kepada Tuhan ya, karena Tuhan akhirnya menegur ya, ternyata ya gara-gara pekerjaan sudah meninggalkan Tuhan, nggak pernah memuji Tuhan, nggak pernah mesbah doa, mesbah syukur. Saya memohon minta ampun kepada Tuhan ya. Keesokan harinya asisten dari manajer klien tiba-tiba menelpon saya. Lalu asisten itu memberikan teleponnya ke manajernya. Dan saya tersambung langsung dan bicara dengan manajernya ya. Nadanya halus dan tidak tinggi suaranya, sama sekali tidak ada emosinya. Dan akhirnya deal dengan kerugian separuh nominal dan doa saya dikabulkan Tuhan. Keesokan harinya saya tidak sengaja mendengarkan khotbah Ibu Debbie dan Ibu Debbie menyinggung tentang Tuhan menghajar anaknya. Spontan saya tersenyum. Ya, saya bersyukur Tuhan Yesus sangat sayang kepada saya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak sampai di situ saja Bu, kebaikan Tuhan saya masih diberi orderan kalender walaupun ya sudah di bulan Januari. Demikian kesaksian saya Bu, ya sudah sebulan berlalu hampir lupa dan Roh Kudus mengingatkan saya untuk ya mengetik kesaksian ini sejujur-jujurnya. Ketikan ini saya hapus berulang kali karena saya mau cerita yang sebenarnya sesuai dengan yang saya alami. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Ibu Debbie dan keluarga serta tim. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat buat semua orang. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan saudara. Ya Tuhan itu, makanya Alkitab berkata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya karena sudah kebanjiran orderan, akhirnya lupa berdoa, lupa memuji Tuhan.
Namun puji Tuhan, ditegur Tuhan. Bahkan ketika kita bertobat, makanya terimalah dengan lemah lembut firman yang mengubahkan hidup kita ya. Ketika bertobat, Tuhan turut bekerja sehingga kerugiannya tidak sampai rugi, tapi hanya separuh harga. Dan Tuhan itu Tuhan yang baik, Dia turut bekerja dalam segala hal. Ya, biarlah senantiasa Tuhan ya yang memimpin kita, sehingga dalam segala keadaan kita boleh mengerti bahwa ya pasti ada rencana Tuhan. Sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan Tuhan, biarlah kita terus bersekutu dengan Dia. Iya, terima kasih kesaksiannya dari Ibu Dewi di Surabaya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca akhirnya Daud berhasil membawa tabut Allah itu datang ke Yerusalem. Dengan mengikuti tata cara dan taat kepada perintah Tuhan, mengumpulkan orang Lewi dan semua orang-orang yang memang ya diperintahkan Tuhan untuk membawa tabut itu. Akhirnya Daud ya mengerti ya bahwa melakukan sesuatu itu bukan hanya soal maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan. Dan akhirnya sampailah tabut Allah itu. Daud melompat-lompat sehingga anaknya berkata, ya Daud seperti orang gila. Dan kita akan masuk sekarang 1 Tawarik pasal yang ke-16 ya. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing ya, sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Jadi tanda ucapan syukur, mereka bersuka cita karena tabut Allah sudah sampai, ya dibagikan semua saudara kepada ya orang, dikatakan di sana ya karena Daud itu sudah sangat bersuka cita melihat tabut itu sampai dan dia mempersembahkan korban bakaran, juga dibagikan kepada setiap orang Israel, seluruh orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, ya sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis, ucapan syukur ya. Semua orang Israel dibagikan. Saking Daud itu ya senang karena tabut Allah sudah sampai. Ayat 4, juga diangkatnya dari orang-orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yeiel ya Semiramot, Yeiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel ya, yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahasiel imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu ya. Jadi Daud saudara ketika sampai tabut Allah itu, Daud mengangkat orang-orang yang harus bertugas ya untuk, karena tabut Allah itu sudah ada, maka harus ada puji-pujian selalu di sana. Harus ada orang yang melayani di dalam bait Allah itu, di depan tabut itu, supaya ya memasyurkan nama Tuhan, menyanyikan puji-pujian baginya. Sehingga orang-orang Lewi ditunjuk untuk memberikan puji-pujian dan ucapan syukur yang terus menerus ya di depan tabut Allah itu. Harus menyala terus puji-pujian. Pujian dan ucapan syukur harus merupakan bagian yang tetap di depan bait Allah. Ini juga menggambarkan artinya apa saudara? Kalau kita mau agar hadirat Tuhan ada selalu dalam hidup kita, maka pujian, penyembahan dan ucapan syukur itu harus selalu ada di mulut kita ya. Ketika tabut itu sudah ada, maka harus dipersembahkan puji-pujian, nyanyian syukur dan memuliakan nama Tuhan.
Mengapa kita ini memuji, menyembah ya dan meninggikan nama Tuhan? Memuji menyembah Tuhan itu bukanlah satu doktrin gereja tertentu. Oh, karena karismatik makanya nyanyi-nyanyi. Tidak, ini adalah doktrin dari firman Tuhan ya. Ketika tabut itu yang berbicara tentang hadirat Tuhan itu sudah dibawa, maka harus ada orang yang terus menyanyi puji-pujian, ya, menaikkan syukur, ya, bermazmur, bahkan menyembah di depan tabut itu. Artinya apa, saudara? Ketika kita rindu ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka mulut kita ini pun harus penuh dengan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, dan itu Daud sangat mengerti akan hal itu. Makanya orang yang selalu mengucap syukur, orang yang selalu bernyanyi itu hatinya gembira. Bahkan Alkitab berkata kan, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang bersuka cita, orang yang menyanyi, memuji nama Tuhan itu ya akan bersemangat, dan orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaannya. Tapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Pujian penyembahan berbicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan ya, dan itu harus terus. Daud mengangkat orang-orang Lewi untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah di depan tabut itu. Ini juga harus merupakan bagian yang selalu ada dalam rutinitas hidup kita, saudara. Bukan hanya ya dilakukan ketika ada perayaan-perayaan di gereja kita nyanyi, tapi di rumah pun kita harus bersuka cita. Ya, pujilah Allah terus menerus, dan kita akan mendapati bahwa kita tidak akan menganggap berkat-berkatnya itu sebagai hal yang sudah semestinya. Tetapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, ya kita tahu bahwa hanya orang-orang yang memuji menyembah Tuhan lah mereka yang akan terus merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Ya, karena itu saudara, terus ya pujian penyembahan itu harus ada di mulut kita. Terus kita harus bernyanyi bagi Tuhan. Ya, dan ini bukan doktrin satu gereja saja, tetapi ini adalah perintah Tuhan kepada semua kita. Daud menyadari akan hal itu. Kita lanjut ya, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Daud menyanyikan sebuah puji-pujian bagi Tuhan. Ya, makanya kita juga kadang nyanyi apa yang tertulis di Mazmur itu, lagu-lagu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, ini dikatakan Daud menyanyi di sana, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Ya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, ya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 11 dikatakan nyanyiannya Daud ini saudara ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Di dalam pujiannya Daud berkata ingatlah akan perbuatannya yang ajaib. Jadi ada 3 hal kalau saya lihat di sini. Daud berkata ingatlah perbuatannya yang ajaib. 2, ingatlah mujizat-mujizatnya, dan juga ingatlah penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi dalam hidup ini saudara, kita bukan hanya mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, bukan hanya mengingat tentang kasih-Nya yang ajaib, bukan hanya mengingat tentang mujizatnya, tapi mari kita juga mengingat akan penghukuman yang diucapkan Tuhan, supaya hidup kita ini berhati-hati, supaya hidup kita ini tetap di jalurnya Tuhan, supaya hidup kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ingat akan penghukuman yang
diucapkannya. Ayat 14, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Daud menyanyikan, saudara, puji-pujian ini di hadapan Tuhan. Dia berkata bahkan puji-pujian ini juga menjadi sebuah peringatan bagi bangsa Israel bahwa ingat akan penghukuman Tuhan dan jangan menyimpang dari firman-Nya, sebab Tuhan ingat kepada sumpahnya, Tuhan ingat akan janjinya, dan Tuhan ingat akan firman dan perjanjiannya. Ayat yang ke-19, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jadi Daud menyanyikan puji-pujian itu di hadapan Tuhan 23, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ini ada lagunya, saudara, dibuat lagu sekarang. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Jadi ini lagu yang kita nyanyikan hari-hari ini itu juga adalah lagu-lagu gubahan Mazmur Daud Jadi kita lihat semua Daud menciptakan lagu yang luar biasa bagi Tuhan. Dia menyanyi di depan tabut itu. Dia bilang, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab besar Tuhan dan terpuji. Dikatakan di sana, besar Tuhan dan terpuji. Dan terpuji sangat dan lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 27, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada orang, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya beria-ria. Beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 35, dan katakanlah selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah, dikatakan di sana, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sana Daud menyanyi bagi Tuhan pujian yang tulus yang diberikan bagi kemuliaan Allah. Ini berarti Ia memberikan pujian kepada Tuhan yang layak untuk menerima pujian itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu bertata di atas pujian penyembahan umatnya.
Daud sangat mengerti akan hal itu, makanya Daud menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena itu saudara, penting bagi kita juga tiap hari dari mulut kita harus memuji menyembah Tuhan ya. Jangan lupa di rumah menyanyi. Makanya kenapa di mesbah doa itu ada pujian dulu, di mesbah syukur ada pujian dulu supaya kita ini hatinya ya memuji menyembah Tuhan dan Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Baik, kita mau satukan hati. Kita berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami di mesbah doa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami belajar hari ini bahwa pujian penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu biar di mulut kami selalu ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Taruh Tuhan pujian penyembahan itu di mana kami memuji Tuhan dari hati kami. Dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Yang berkata bahwa ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib segala jalan-jalan-Mu. Ajaib segala firman dan hukum-hukum Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan. Untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, setiap kami dengan pergumulan kami. Tuhan yang lebih mengetahui hidup kami. Engkau tolong setiap kami Bapa di tengah banyaknya mungkin pergumulan hidup. Sakit penyakit, keterikatan dengan dosa. Bahkan segala hal yang membuat seringkali iman kami rasanya ingin terpuruk. Kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru. Setiap mereka yang ada masalah dalam keuangan, Tuhan tolong. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang terus ada di dalam bait-Mu, hadirat-Mu Tuhan tolong. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan agar kami boleh terbebas dari segala masalah keuangan dan hidup kami boleh tercukupi Bapa. Engkau juga memberkati setiap mereka yang sakit. Mari saudara, engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan keluarga, yang merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga keluarga. Anak-anak dipulihkan, suami dipulihkan, orang tua dipulihkan, istri dipulihkan. Biarlah Tuhan turut bekerja. Kami percaya pemulihan yang dari Tuhan itu sempurna. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. Kau jamah agar kekuatan yang baru terus melimpah. Yang rindu punya anak, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau juga berkati setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan rindu untuk terus mengalami terobosan di dalam usaha pekerjaan. Tuhan juga turut bekerja. Kami tahu Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang baru ketika kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati segala yang sudah dia lakukan untuk bangsa ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Agar Bapak Presiden Jokowi boleh senantiasa berjalan dan melakukan setiap kehendak Tuhan atas bangsa ini. Kami percaya di bulan ini kami akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Tuhan yang berjalan di depan kami, anak-anak-Mu, Engkau memilih seorang pemimpin yang terbaik. Kami tahu dan percaya Tuhan yang punya rencana besar bagi bangsa ini. Kami berdoa keamanan, ketentraman ada di atas bangsa kami. Kami tolak segala roh kekacauan, kerusuhan, pertikaian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, hancurkan. Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Juga atas segala bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan pegang kendali. Biarlah kedamaian, pertobatan sungguh-sungguh terjadi di atas bangsa kami, bahkan di semua bangsa-bangsa. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Anugerah-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami Bapa.
Karena itu kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara buka hatimu dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.